Prabowo Subianto merupakan sosok yang fenomenal di Indonesia. Tidak hanya di dunia militer, akan tetapi sebagai pengusaha, ketua umum dari organisasi kerakyatan hingga di dunia politik. Banyak yang tidak mengetahui kalau ternyata Prabowo dilahirkan dari garis keturunan Sultan Agung Mataram. Prabowo juga merupakan garis keturunan ksatria dari Jawa Tengah, yaitu Raden Tumenggung Kartanegara, atau dikenal dengan nama Raden Banyak Wadek. Banyak Wadek merupakan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Ia selalu di samping Diponegoro dalam perang melawan kolonial Belanda. Perang Jawa pada abad ke-18 atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro membuat kolonial Belanda kalang kabut. Kerugian Belanda mencapai jutaan gulden dan telah menewaskan tentara Hindia Belanda. Perang Jawa begitu terkenal di negeri Belanda, sebagaimana terpapar dalam buku sejarah Jawa yang ditulis oleh Jai Magma. Jiwa kesatria yang dimiliki Prabowo mengalir dari darah leluhurnya. Selain leluhur dan kakek buyut Prabowo, kedua paman Prabowo yang bernama Subianto dan Suyono merupakan pejuang di era kemerdekaan. Letnan Joyo Hadikusumo dan Taruna Raden Mas Soyono Joyo Hadikusumo yang turut mendampingi Mayor Daan Mogot gugur dalam pertempuran Lengkong pada tahun 1946 bersama 32 taruna dan 2 perwira lainnya. Tidak hanya darah kesatria, darah daging Prabowo juga terbentuk dari garis keturunan ekonom besar bangsa Indonesia yang diakui keberhasilannya di dunia internasional. Raden Mas Margono Jaya Hadikusumo merupakan kakek dari Prabowo, adalah seorang ekonom di zaman pasca kemerdekaan. Raden Mas Margono Jaya Hadikusumo lahir pada 16 Mei tahun 1894. Pada awal perumusan kemerdekaan, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia pun merupakan Dewan Pertimbangan Agung sementara yang pertama. Raden Mas Margono Jaya Hadikusumo adalah pendiri dari Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau dikenal dengan BNI 46. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo yang juga pelopor ekonomi koperasi di Indonesia wafat pada usia 84 tahun. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1917. Ayahanda Prabowo ini adalah seorang begawan ekonomi karena andilnya dalam membangun ekonomi Indonesia pasca resesi ekonomi tahun 1960-an. Kejeniusan Sumitro menghantarkan pada gelar Doktor Ilmu Ekonomi di usia yang sangat muda, yaitu 26 tahun. Pada usia 33 tahun, Sumitro sudah menduduki posisi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. 5 kali ia menjabat sebagai menteri baik di era Orde Lama dan Orde Baru. Salah satu pendiri dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dinobatkan sebagai anggota 5 ahli dunia atau 5 top expert oleh PBB. Pada konferensi meja bundar yang merupakan ajang pertemuan pemerintah Republik Indonesia dan Belanda di Den Haag, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo diutus sebagai perwakilan negara Indonesia. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo wafat di Jakarta 9 Maret 2001 pada usia 83 tahun. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisika.
Oleh sang ayah, nama Prabowo juga disematkan pula nama adiknya yang bernama Subianto yang gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong. Maka terciptalah nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Pada usia 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengahnya di London. Jiwa aktivis Prabowo sudah nampak pada usia sekolah. Selama Prabowo menimba ilmu di sekolah, ia sudah banyak bergabung di berbagai organisasi atau pergerakan-pergerakan. Meski Prabowo menghabiskan masa sekolahnya di luar negeri, tetap memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Meskipun saat itu Prabowo diterima di Universitas Amerika Brown University dan kedua di Universitas Colorado. Akan tetapi Prabowo malah memilih masuk Akademi Kemiliteran (AKABRI) mengikuti paman-pamannya. Sebagai lulusan terbaik, tentu tidak sulit untuk Prabowo mendapatkan kepercayaan pemerintah saat itu. Ia mengemban tugas sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandiaga. Dan Prabowo pun ditugaskan untuk memimpin operasi Tim Benggala di Timur Timur. Setelah kembali dari Timur Timur, karir Prabowo terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya menjadi Wakil Komandan Detasemen 81, Penanggulangan Teroris dan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Di tahun inilah kisah cinta Prabowo Subianto dimulai. Tapi untuk kisah cinta Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto, saya akan bahas di part selanjutnya. Kita lanjutkan bahasannya. Setelah menyelesaikan pelatihan Special Force Office Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lauren 95 yang disekap oleh organisasi Papua Merdeka. 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 peneliti lainnya dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo dianggap sukses tangani penyanderaan ini, dan para pejabat dari Inggris, Belanda, dan Jerman mengucapkan selamat kepada keberhasilan Prabowo. Pada tanggal 26 April 1997, tim nasional Indonesia ke puncak Everest dan berhasil menancapkan bendera merah putih di puncak gunung tertinggi di dunia setelah mendaki melewati selatan Nepal. Tim yang terdiri dari Kopassus, Wanadri, EPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto. Karena prestasi Prabowo gemilang pada setiap tugas yang diberikan, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak mendapatkan tanda jasa atas pengabdiannya. Jiwa kepemimpinan Prabowo dapat dirasakan saat berada di lapangan. Prabowo selalu menjadi yang terdepan apabila ada anggota yang perlu bantuan dalam bentuk apapun. Jika peduli Prabowo sudah diakui oleh para anggota Kopassus saat itu. Huru-hara Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa babak baru perjalanan bangsa. Eskalasi pada bulan itu meningkat karena ditekan oleh IMF pada pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM kemudian disusul dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Rakyat yang berusaha bertahan semakin tercekik oleh karena kebijakan ini. Momentum kerusuhan dan penjarahan terjadi ketika penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Kemarahan massa memuncak pada tanggal 14 Mei dengan meletusnya kerusuhan massa.
Saat itu, demonstrasi besar-besaran mahasiswa semakin marah dan berani menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga pada agenda reformasi dilaksanakan. Disertai lengsernya Soeharto hanya selang 2 bulan setelah dilantik dan harus digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie pada Mei 1998. Peristiwa aneh pada pagi hari tanggal 14 Mei itu pun di mana kerusuhan melanda Jakarta dan sekitarnya melahirkan fitnah pada Prabowo sebagai dalang dari kerusuhan. Fitnah pun berkembang hingga ke dalam rumah bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie, di mana saat kerusuhan besar melanda Jakarta dan sekitarnya, Panglima Wiranto dan para jenderal termasuk Prabowo semua berangkat ke Malang untuk menghadiri sebuah upacara yang dianggap tidak perlu dan tidak penting. Tetapi sebelum berangkat, Prabowo beberapa kali mengingatkan Panglima dalam hal ini Wiranto untuk tidak berangkat ke Malang karena situasi sudah tercium akan rusuh. Tetapi Wiranto menginstruksikan tetap harus berangkat ke Malang. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, "Keputusan pemberhentian saya adalah sah. Saya tahu banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah prajurit yang setia kepada negara dan setia kepada Republik Indonesia." Setelah berbulan-bulan menjadi sasaran hujatan, akhirnya Prabowo pergi ke Yordania menemui sahabatnya yang menjadi Raja Yordania saat itu dan memulai bisnis dari sana. Prabowo Subianto kembali ke tanah air pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tepatnya pada Januari tahun 2000. Setelah meninggalkan karir militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karir adiknya Hasim Suyono Joyo Hadikusumo menjadi pengusaha. Prabowo memiliki beberapa perusahaan dalam dan luar negeri dan beragam bidang usaha, perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain jadi pengusaha, Prabowo juga memimpin organisasi kerakyatan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, IPSI yang merupakan Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan Asosiasi Para Pedagang Seluruh Indonesia atau APPSI. Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo selalu mengusung ekonomi kerakyatan agar tidak merugikan pedagang kecil dan bertujuan untuk memajukan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Tidak hanya meniti karir di bidang ekonomi dan aktif dalam organisasi kerakyatan, Prabowo pun terjun ke dunia politik dan membentuk partai politik bernama Gerindra. Prabowo pun ambisi besar melalui partai yang ia bangunnya. Prabowo menginginkan rakyat Indonesia sejahtera. Ambisi ini dibuktikan dengan kerja kerasnya Prabowo membangun Gerindra hingga saat ini. Hingga kini, Prabowo Subianto terus bergerak, memperjuangkan pemikirannya yang tercurah untuk Indonesia Raya, menuju masyarakat madani yang makmur, damai, rukun, dan bermartabat. Perjuangan yang telah dirintis sejak nenek moyang beliau, Sultan Agung Banyak Widek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo kini terpandang di bahunya Prabowo Subianto.